Puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Kita memuji menyembah Tuhan dengan antusias dan penuh semangat, amin. Haleluya, haleluya. Seberapa pun kita yang hadir, kita mulai ibadah kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, yes. Segala pujian, haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Percaya Engkau hadir Tuhan dalam hidupku kini. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Saya udah cepat yang dikasih Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Bapa, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Amin. Bahkan Engkau ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berkumpul. Kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Segala kesalahan kami, apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan.
firman yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Yanti Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi teguran bagi kami, boleh menjadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan, dan meteraikan firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya kami menyembah Allah yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Biarlah roh-Mu yang ada dalam setiap kami, roh yang hidup itu Tuhan memenuhi setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertata di atas pujian penyembahan kami hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Bersama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Bapa. Oh, yes. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, haleluya. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
kehidupan kami Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan bersama. Ku buka hati untuk jamaat-Mu. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kami berserah penuh Tuhan. Biarlah Kau yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamaat. Kau melihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini Tuhan. Kami berserah penuh dalam kekuatan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Hadirat-Mu kami berserah penuh Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau baik. Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Kita sembah Tuhan kita. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kau berikan kekuatan yang baru bagi kami. Haleluya. 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 Yesus. Yesus.
bersyukur pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, yang siap bersorak-sorai bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Beri salam kanan kiri muka belakang saudara, katakan Tuhan Yesus memberikan kegirangan buat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan semua dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Yes, haleluya, ku bersorak. Sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Yeay, tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. Semua ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Yes, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Yes, ku terima janji
janji Allah bagi kaum Yehuda. Yes, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah, haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi, haleluya, melimpah. Tuhan memberiku kegirangan, haleluya, melimpah dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, yeah, haleluya. Sorak-sorak kemuliaan. Siap lebih antusias lagi buat Tuhan kita. Amin. Dia hidup, hadir di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Yes. Glory bagi Tuhan. Dia Allah perkasa. Yeah, haleluya. Glory. Haleluya. Yes. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Oh, haleluya. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan
bagi Tuhan. Yes, kita punya Allah yang perkasa. Amin, saudara. Kami persilakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Tetap dalam hadirat Allah kita. Naikkan satu pujian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan pujian ini. Inilah yang menjadi kerinduan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku dengan badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu selalu besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Engkau Raja yang ku nantikan. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami berada di tempat yang terbaik Tuhan, di dalam rumah-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberikan kesehatan kepada setiap kami sehingga kami boleh berada dalam rumah-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati telinga, pikiran dan hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga setiap firman yang jatuh biarlah jatuh di tanah yang subur. Kami berdoa dalam nama Yesus, iblis tidak berkuasa setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Iblis, engkau keluar, engkau tidak boleh intervensi ibadah kami hari ini. Karena roh Allah, Roh Kudus ada di tempat ini. Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Setiap firman yang keluar dari mulut dan bibir hamba ini, semuanya adalah isi hati-Mu. Apapun yang tidak berkenan, Tuhan tahan, tidak boleh keluar dari mulut hamba. Tetapi isi hati-Mu sampaikan sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada setiap anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, ini waktu-Mu, beracaralah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu semua? Luar biasa dan dahsyat ya. Karena kita kan anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan kita dahsyat, kita juga dahsyat. Kalau Tuhan kita luar biasa, kita juga luar biasa. Amin. Oke. Banyak orang Kristen akhir-akhir ini berpendapat, kalau aku sudah percaya Tuhan, kalau aku sudah ke gereja setiap hari Minggu, bahkan aku udah ambil pelayanan dalam gereja, aku sudah menjadi anak-anak Tuhan, itu udah cukup. Karena itu jangan heran kalau kita menemukan banyak orang Kristen hidupnya sembrono. Dia tidak menjaga dalam tanda kutip nama baik Tuhan. Seperti kita anak di dalam keluarga, kalau kita anak di dalam keluarga kita sudah dewasa, kita bertanggung jawab menjaga nama baik orang tua kita. Amin. Anak yang tidak bisa menjaga nama baik orang tuanya adalah anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak yang boleh dikatakan masih enggak mengerti bahwa menjaga nama orang tua itu adalah kewajiban. Sama seperti kita anak-anak Tuhan, kita wajib menjaga nama baik Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai menjadi seperti Yesus. Kita akan belajar 3 hal ya. Menjadi seperti Yesus itu apa sih artinya menjadi seperti Yesus? Yang kedua, apa sih tujuan Tuhan untuk kita menjadi seperti Yesus? Dan yang ketiga, bagaimana caranya aku bisa menjadi seperti Yesus? Oke, kemudian saya mau mengatakan bahwa visi gereja kita, gereja GBI adalah menjadi seperti Yesus. Tapi saya juga percaya kita yang adalah anak-anak Tuhan itu menjadi visi kita juga ya. Jadi kita pun harus menjadi seperti Yesus. Apa arti menjadi seperti Yesus? Menjadi seperti Yesus artinya kita mempunyai karakter seperti Yesus. Betul?
Terus bagaimana karakter terbentuk? Sebagian besar orang percaya bahwa karakter itu dibentuk sejak kita ada dalam kandungan atau sejak kita masih bayi itu udah terbentuk. Jadi banyak orang berkata gini, aku lahir ini udah keras loh, jangan ya coba-coba ubahkan aku menjadi sesuatu yang lembut. Atau mungkin ada para wanita yang lemah lembut. Terus suaminya bilang, tegas sedikit kenapa sih? Dia bilang, enggak, aku udah sejak lahir aku ini lemah lembut loh. Aku gak bisa diubahkan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa karakter itu bisa diubahkan. Amin. Karakter itu terbentuk dari apa? Dari hati. Dimulai dari hati. Kalau hati kita itu baik, pikiran kita baik. Kalau hati kita itu jahat, pikiran kita jahat. Jadi hati membentuk pikiran. Kemudian pikiran itu membentuk pemahaman. Pemahaman itu apa sih? Yang kita percayai. Jadi kalau kita pikirkan sesuatu, itu menjadi pemahaman. Pemahaman itu menjadi apa? Pemahaman itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari itu yang disebut karakter kita. Ya, jadi karakter itu terbentuk awalnya dari mana? Dari hati. Jadi hati kita inilah adalah pusat di mana kita boleh mengendalikan hidup kita. Jadi hati-hati dengan hati kita. Kita harus menyaring apa yang boleh masuk ke dalam hati kita, apa yang tidak boleh masuk ke dalam hati kita. Karena hati adalah pusat kita mengendalikan kehidupan kita. Amin ya. Kemudian menjadi seperti Yesus itu seperti tadi saya katakan ya. Apa arti menjadi seperti Yesus? Kita akan membahas satu demi satu ya. Apa arti menjadi seperti Yesus? Kita coba baca Kejadian 1 ayat 26a. Kejadian 1 ayat 26a. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan waktu itu berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop di sini ya. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan cara yang sangat unik, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita diciptakan Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri. Jadi kita ini spesial di mata Tuhan. Beda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain ya. Berarti sama itu apa sih? Sama itu apa? Segambar artinya apa? Itu sangat mirip atau sama. Tetapi karena Tuhan itu tidak mempunyai fisik, karena Tuhan itu roh, yang kita artikan sama di sini adalah kita sama menunjuk kepada rohani atau batiniah kita. Unsur-unsur yang ada pada Tuhan yaitu kehendak, pikiran, perasaan dan emosi seperti marah, cemburu, suka, sedih, itu juga kita miliki. Jadi kita spesial banget di hadapan Allah ya. Pikiran dan kehendak itu yang membuat kita bisa berhubungan dengan sesama, juga bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah, jadi sebenarnya kita ini apa? Kudus, sempurna, dan tidak bercacat celah. Amin. Katakan, saya kudus, saya sempurna, dan saya tidak bercacat celah. Oke, tetapi karena manusia pertama yaitu Adam, diciptakan Allah dengan free will. Dia bebas memilih apapun juga ya. Nah pada waktu itu Adam memilih untuk memberontak kepada penciptanya. Ketika dia memberontak, maka gambar Allah yang sempurna itu hilang, menjadi rusak. Dan kita ini, keturunan Adam, ikut menanggung. Jadi gambaran Allah yang sempurna dalam kita itu dirusak oleh Adam. Tetapi kabar baiknya adalah satu, ketika Tuhan menebus kita, Dia mulai memulihkan gambar yang asli itu. Puji Tuhan, amin. Jadi Tuhan itu luar biasa baik bagi kita. Yang sudah rusak dipulihkan lagi. Tetapi ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Saat ini ya kita memiliki gambar Allah tapi masih menanggung dosa-dosa ya.
Karena itu kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki kembali gambar Allah yang sempurna itu dalam diri kita. Oke, menjadi seperti Yesus pertama. Apa sih arti menjadi seperti Yesus? Menjadi seperti Yesus itu artinya memiliki karakter seperti Yesus. Banyak sekali karakter Yesus yang seharusnya kita ikuti. Tapi kita gak bisa membahasnya dalam satu hari ya, mungkin berbulan-bulan. Hari ini saya akan membahas beberapa. Yesus itu taat. Katakan taat. Ketaatan Yesus itu dibuktikan pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Dia ada dalam pergumulan yang luar biasa karena dia menghadapi penderitaan yang dia tahu dia harus lalui. Tetapi dia taat dan dia memilih untuk taat sampai mati. Yesus memilih untuk taat sampai mati. Itulah yang membuat dia sangat berkenan di hadapan Bapa. Bukan itu saja, Yesus juga taat di dalam berdoa. Di dalam Alkitab dikatakan setiap pagi benar Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Dia berdoa untuk siapa? Untuk dirinya kah? Enggak, karena dia Tuhan. Dia berdoa untuk siapa? Untuk murid-muridnya, untuk orang-orang di sekelilingnya, juga untuk kita. Dia berdoa untuk kepentingan kita, tetapi dia taat. Setiap pagi dia naik ke atas bukit dan berdoa. Ayo, bagaimana dengan kita? Saat teduh kita, waktu doa kita, yang untuk kita sendiri loh. Kita seringkali bolong-bolong, benar gak? Kadang-kadang kita lebih memilih, lebih baik langsung bekerja. Kita tidak berdoa, padahal itu untuk kepentingan kita. Jadi belajarlah taat seperti Yesus. Khususnya untuk pelayan-pelayan di tempat ini ya. Bersikaplah seperti Yesus. Taat di dalam peraturan gereja. Puji Tuhan kalau kita dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan Dia, untuk melayani Dia. Itu adalah sebuah privilege kalau saya bilang. Tidak semua orang dipakai Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan, hormatilah Dia. Gereja kan juga punya peraturan. Kalau yang mau melayani, ayo datang berdoa. Ayo siapkan hati, kita minta urapan Tuhan, betul? Karena kita bukan melayani yang sembarangan, kita melayani Raja di atas segala raja. Hari Sabtu ayo dong datang berdoa, hari Minggu ayo dong sebelum ibadah dimulai kumpul berdoa. Jangan merasa aku udah pinter, aku udah dengan kekuatanku aku bisa melayani Tuhan. Enggak, kita perlu urapan Tuhan, betul? Jadi jangan datang, kalau saya bilang jangan datang mepet. Bukan mepet aja, mepet, pet, gitu loh. Mepet. Jadi 1 menit sebelum ibadah dimulai baru kita berlari-lari nih. Mengambil tempat masing-masing. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik? Coba bandingkan ya, selalu saja nih ya. Kita diminta untuk mengisi acara di istana lah ya. Istana Presiden nih. Melayani Pak Jokowi nih. Pasti saya yakin, saya percaya. Kita akan berlatih dengan sekuat tenaga, betul? Acaranya mungkin dimulai jam 2, mungkin subuh kita udah di sana. Pagi-pagi subuh kita udah siap-siap. Itu hanya melayani Presiden Republik Indonesia loh. Di tempat ini kita melayani apa? Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ingat itu ya pelayan-pelayan Tuhan. Jadi jangan sembarangan melayani Tuhan. Jadilah seperti Yesus ya, kita taat mengikuti peraturan gereja. Yang kedua, selain taat, Yesus itu mengasihi dan mengampuni. Mengapa saya menaruh 2 kata ini berdampingan? Karena tanpa ada kasih kita tidak bisa mengampuni. Jadi mengampuni itu tidak bisa dipisahkan dari mengasihi. Yesus itu Maha Pengampun, dia selalu mau mengampuni. Berapapun besarnya dosa kita ketika kita datang dan bertobat dan minta ampun, dia pasti akan mengampuni. Amin. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Yesus itu, oke kita baca firman-Nya ya.
Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus mengatakan ini bukan setelah orang-orang minta ampun. "Ampun ya Tuhan, tadi aku menyesal." Yesus mengatakan ini ketika dia sedang disakiti, ketika dia sedang disiksa, ketika dia mau dibunuh. Yesus berkata apa? "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kita gimana? Kalau kita difitnah, dihina, ditusuk dari belakang, direndahkan, itu artinya kita dilukai ya. Yang luka apa? Ini loh, di sini loh, hati kita ini loh, hati bener gak di sini? Hati kita loh ini, hati kita yang dilukai karena itu sukar sekali mengampuni. Sukar sekali mengampuni. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? "Ampunilah mereka yang berbuat jahat kepadamu." Banyak saya menemui orang-orang yang tidak bisa mengampuni. Sampai mereka mati, sampai mereka dikubur. Mereka tuh gak bisa ngampuni. Karena masih ada akar kepahitan di dalam dirinya. Kita belajar seperti Yesus ya. Mengampuni. Dilukai itu sakit gak? Dilukai itu sakit ya. Istri yang dikhianati suami sakit gak? Sakit banget. Sakit banget. Ya, anak yang mungkin diusir dari rumahnya sakit gak? Sakit. Tetapi Yesus mau kita mengampuni. Mengampuni itu lebih sakit loh daripada kita dilukai. Mengampuni itu lebih sakit daripada kita dilukai. Kenapa? Karena mengampuni itu kita bertentangan dengan hati nurani kita. Kita gak mau ngampuni orang yang menyakiti kita. Seringkali kita berkata, enak aja dia diampuni setelah dia melakukan ini itu ke aku. Enggak gampang. Tetapi mengampuni itu, kalau kita mau mengampuni, itu untungnya buat kita, bukan buat orang yang kita ampuni. Kenapa? Ketika kita mengampuni, itu kita sedang mengeluarkan sampah-sampah dari hati kita. Mengeluarkan akar-akar kepahitan dari hati kita. Mengeluarkan kebencian dari hati kita. Sehingga hati kita menjadi bersih. Betul? Kita nggak usah memikirkan orang yang sudah melukai kita. Itu urusan Tuhan dengan dia. Karena Tuhan itu adil. Tuhan akan menghukum dia. Bagian kita adalah mengampuni. Betul ya? Mengampuni. Katakan, aku mau mengampuni. Mengampuni siapa? Biasanya kita mengampuni orang-orang yang kita kasihi. Kalau orang-orang yang kita nggak kasih, amit-amit ya. Enggak deh ya, nggak mau aku ngampuni. Mengampuni bukan saja orang-orang yang kita kasihi, tetapi juga orang-orang yang melukai kita, orang lain yang sangat melukai kita. Jadi berikan ruang yang sebesar-besarnya ya untuk kita mengampuni ya. Pada umumnya ya itu ya, kita gampang mengampuni orang yang kita kasihi. Contohnya lah orang yang lagi pacaran nih, ada anak muda di sini ya. Ketika masih ada cinta, walaupun engkau disakiti, engkau mengampuni juga enggak? Ampuni. Berkali-kali juga ampuni enggak? Ampuni, disakiti lagi karena masih ada cinta. Tetapi ketika cinta itu hilang, ketika kasih itu hilang, boro-boro dia ngampuni ya. Dari jauh aja nih ketemu di kampus, itu sih dia, boro-boro dia bersapa gitu, hai, halo, enggak. Kita buang tuh muka kita, tapi jangan buang jauh-jauh ya. Apalagi kalau kamu cantik, kamu tampan, dibuang jauh-jauh, ntar dipungut orang, kamu gak punya muka lagi. Ya, jadi kita bisa mengampuni kalau kita masih ada kasih. Betul? Banyak istri yang gak bisa mengampuni suaminya karena kasihnya itu udah hilang, yang ada adalah kebencian. Ngapain gue ngasih suami gue? Dia udah nyakitin gue berkali-kali. Jadi kita perlu itu menjaga kasih di dalam hati kita. Jadi kita tidak bisa mengampuni kalau kita tidak mengasihi. Yang ketiga, karakter Kristus yang ketiga itu tidak menghakimi, tidak menghakimi. Contohnya, contoh yang paling nyata ketika seorang wanita ditemukan berzina dan diseret oleh orang-orang Farisi ke hadapan Yesus, mereka mau mencoba Yesus. Mereka ingin agar Yesus itu berkata, ya udah, lempari aja dengan batu sampai mati.
Mereka menunggu Yesus berkata itu, tetapi apa yang Yesus katakan? Ketika Yesus nggak mengatakan apa-apa. Yesus hanya menunduk dan seperti menulis di tanah itu ya. Ketika mereka terus mendesak, ada ininya ya. Oke, ada firmannya ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 7 dikatakan, dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yang terjadi apa? Orang-orang satu persatu meninggalkan wanita itu. Dimulai dari yang paling tua. Berarti orang yang paling tua paling banyak dosanya. Amin. Enggak di tempat ini ya, di sana waktu zamannya Yesus. Jadi orang yang paling tua maksudnya paling banyak dosanya. Oke, Yesus itu bahkan tidak menghakimi. Dia berkata di dalam Yohanes 8 ayat 10 dan 11 ya. Lalu Yesus ketika orang ini sudah pergi ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, lihat perkataan Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau. Luar biasa ya. Ini wanita ditemukan loh. Jadi bukan gosip, ditemukan sedang berzina. Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi ada syaratnya. Bukan ayo kamu pergi aja udah lakukan lagi. Enggak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi kalau kita melakukan kesalahan dosa di hadapan Tuhan, kita datang bertobat, minta ampun. Dan bukan pulang terus melakukan kesalahan yang sama. Kita diampuni oleh Tuhan, tapi kita tidak boleh melakukan hal yang sama lagi, dosa yang sama lagi. Kita harus bertobat. Bertobat itu apa sih? Kalau kita jalan menuju ke depan ya. Kalau bertobat itu artinya berbalik. Jadi kita nggak menuju ke tempat yang sama lagi, kita berbalik. Ya, jadi kalau kita bersalah minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi pengampunan. Asal kita bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Amin. Yang keempat, suka menginjil. Suka menginjil. Sepanjang 3 tahun masa pelayanannya Yesus pergi ke desa-desa, ke kota-kota untuk apa? Untuk menginjil. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi umatnya. Dia sangat amat sangat mengasihi umatnya. Malah sebelum dia naik ke atas surga, dia memberikan apa? Pesan kepada kita. Bukan pesan sebenarnya, perintah. Di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin kita berkata, oh selama ini aku udah nginjil kok, aku udah berbicara mengenai Yesus kepada teman sekerjaku, kepada orang-orang terdekatku, tapi mereka gak berubah tuh, mereka gak mau percaya Yesus. Atau mungkin seorang istri atau seorang suami berkata, aduh aku udah bertahun-tahun loh menginjili suamiku atau istriku atau anak-anakku atau mertuaku atau orang tuaku. Tapi mereka gak mau tuh berubah, mereka gak mau percaya tuh. Ada 2 hal yang harus kita perbuat. Pertama, selidiki hati kita. Apakah aku udah benar di hadapan mereka? Apakah tingkah lakuku selama ini sudah sesuai dengan apa yang aku perkatakan? Kalau iya, jangan patah semangat. Firman Tuhan berkata apa? 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Percaya itu? Mungkin perlu waktu. Ada kawan saya yang coba menginjili suaminya 20 tahun dia menunggu. Sampai akhirnya diselamatkan. Tetapi juga dia harus, waktu itu dia menderita penyakit ya. Dia harus pulang ke rumah bapak. Tapi dia bersuka cita, teman saya dia bilang, walaupun dia dia meninggal, aku tahu kemana dia pergi. Kemana? Ke rumah bapak di surga. Ya, jadi kita harus meneliti dulu hidup kita. Benar, aku ini udah benar belum ya di hadapan Tuhan? Apakah perbuatanku ini sesuai dengan perkataanku atau tidak?
Kalau sudah sesuai ya itu jangan patah semangat. Tetapi ketika kita melihat, oh jangan-jangan aku menjadi batu sandungan nih. Aku berbicara kepada orang tuaku, kepada saudaraku, kepada anakku. Tapi aku tidak bawa berkat bagi mereka. Lebih baik diam, tutup mulutmu. Gak usah berbicara lagi. Tetapi apa? Berubahlah. Karaktermu itu harus dirubah. Kadang-kadang orang-orang terdekat kita susah sekali loh kalau kita injilin, benar gak? Lebih mudah menginjili orang di luar. Susah kenapa? Karena mereka tuh mengetahui kita, mereka tahu kekurangan-kekurangan kita. Karena itu kita harus berubah, karakter kita harus berubah. Kalau kita berubah dan mereka melihat perubahan kita, seringkali mereka percaya. Mereka, oh istriku udah berubah, suamiku udah berubah. Jadi kita menginjil dengan karakter kita yang baik. Amin. Kemudian yang kelima, karakter Yesus yang kelima, rendah hati dan tidak sombong. Satu hal yang luar biasa yaitu kerendahan hati Yesus yaitu apa? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Pernahkah kita melakukan itu? Enggak pernah kan? Enggak pernah kan? Tapi Yesus melakukannya karena dia mau mengajari murid-muridnya, mengajari kita semua. Baiklah kita menjadi orang yang rendah hati. Yesus yang adalah Tuhan tidak memberikan kesan bahwa dia orang penting. Aku penting nih, aku sibuk nih. Jangan deket-deket aku ya, jangan ganggu-ganggu aku ya. Tidak, dia itu sangat peduli dengan orang-orang. Karena itu orang-orang muda, orang-orang tua datang kepada Yesus karena kepedulian Yesus kepada mereka. Yesus bergaul dengan berbagai kalangan. Bagaimana dengan kita? Oh enggak, aku enggak mau bergaul dengan orang ini. Enggak selevel. Enggak selevel. Aku bergaul hanya orang yang selevel dengan aku aja. Jangan seperti itu. Ikutilah karakter Yesus. Bergaul dengan semua orang. Banyak orang nih ya akhir-akhir ini pandai bicara. Aduh firman Tuhannya udah malaikat aja gemeter dah. Kalah gitu ya. Luar biasa. Tetapi kehidupannya tidak mencerminkan dengan apa yang dia perkatakan. Saya meminjam istilah dari Pastor Mantova ya. Orang-orang Kristen seperti itu adalah orang-orang Kristen tong kosong. Artinya apa? Bunyinya aja yang nyaring tapi perbuatannya gak terlihat. Kita jangan seperti itu ya. Jangan jadi Kristen tong kosong. Banyak lagi ya karakter Yesus yang baik. Dia sabar, tidak cepat marah. Saya harus belajar nih. Saya adalah tipe orang yang cepat marah, kurang sabar. Jadi firman ini juga untuk saya ya. Apalagi saya udah misalnya orang-orang yang saya ajarin berkali-kali melakukan hal yang sama itu saya udah gak sabar banget dah. Nah, hari ini saya bilang Tuhan ampun, saya mau jadi orang yang sabar. Ya, Yesus itu penuh belas kasihan. Yesus itu tidak egois. Aduh, kita itu egoisnya minta ampun dah. Ya, Yesus itu melayani loh. Kita ini apa? Kita minta dilayani. Betul? Banyak orang berkata, apa yang aku terima dari gereja? Bukannya sebaliknya, apa ya yang aku bisa berikan kepada gereja? Jadi kebalik-balik orang zaman sekarang. Jadi kita jangan seperti itu ya. Ikuti teladan Yesus. Sekarang kita harus melihat, ketika saya berbicara ini, ayo diselidiki hati kita, karakter apa ya yang kira-kira masih jelek gitu loh ya. Masih tidak berkenan di hadapan Allah. Atau karakter apa ya yang Yesus miliki, yang aku sudah miliki. Kita tuh akan diubahkan terus menerus supaya kita serupa dengan Allah. Betul ya? Jadi, tapi pertanyaannya gini. Apakah karakter bisa dirubah? Seperti tadi saya katakan banyak orang percaya karakter itu sudah dari lahir. Orang keras, bayinya lahir keras nggak mungkin dia jadi lembut. Firman Tuhan berkata bisa, karakter itu bisa dirubah. Seperti saya katakan tadi dimulai dari hati. Kita baca firmannya di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini firman Tuhan loh yang berkata, siapa yang percaya kita orang pilihan? Angkat tangannya.
Kita semua orang pilihan. Jadi Tuhan berkata apa? Semua orang yang dipilihnya dari semula mereka ditentukannya, dari semula menjadi serupa. Jadi bisa enggak? Bisa. Bisa, ini firman Tuhan ya dan amin. Jadi kita bisa diubahkan. Tetapi kita kan bukan robot. Seperti tadi saya katakan, kita dikasih free will oleh Tuhan untuk memilih. Betul ya? Saya di rumah ada satu robot ya, yang untuk membersihkan rumah itu ya. Waduh, saya namain dia Inem karena rajin banget deh. Kalau saya pencet tombolnya, bersihkan ruangan ini ya, bersihkan ruangan itu ya. Saya mau suruh dia 10 kali, 12 kali sehari dilakukan tuh. Jadi saya bilang ruangan ini aja, dia jalan, kadang-kadang ini marah-marah si Pak Gem. Ini apa sih di kaki saya nih muter-muter gitu loh. Dia itu bisa mau 10 kali, 12 kali, pokoknya saya lihat kotor, 6, ayo bersihkan itu. Bersih dia ya. Tapi kita bukan robot. Ya, kita bukan robot. Tuhan gak bisa mencet-mencet kita. Ayo kamu ke sana, ayo kamu berubah. Gak bisa. Kita bisa dirubah kalau kita izinkan Tuhan merubah kita. Betul? Kalau kita gak izinkan, gak mungkin kita bisa dirubah Tuhan. Jadi kita harus rela dan mengizinkan Tuhan merubah karakter-karakter kita yang kurang baik. Betul ya? Sekarang poin yang kedua, mengapa tadi kan apa sih menjadi serupa dengan Kristus, yaitu kita memiliki karakter-karakter seperti Kristus ya. Sekarang mengapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Pertanyaannya, mengapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib artinya apa? Harus. Jadi ini perintah ya, harus. Kenapa sih Tuhan mewajibkan kita untuk hidup sama dengan Yesus? Karena kasihnya yang begitu besar bagi kita loh. Karena dia tidak mau satu pun anak-anaknya itu terhilang. Jadi tujuannya apa? Bukan untuk Tuhan loh, untuk keuntungan kita. Supaya kita ditemukan tidak bercacat celah pada kedatangan yang kedua kali. Bercacat celah itu apa? Banyak sekali kotoran-kotoran sehingga kita tidak bisa menghadap Tuhan. Kalau kita bercacat celah, kita masuk surga atau neraka ya? Pertanyaannya gimana? Masuk surga atau neraka? Neraka. Kalian yang ngomong ya, bukan saya ya. Jadi menjadi serupa dengan Kristus itu akan mengarahkan kita, akan membimbing kita masuk ke dalam kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat rindu setiap anak-anak di tempat ini tidak terhilang. Tapi pada waktu kita dipanggil Bapa, kita ketemu dengan Bapa, kita masuk ke dalam kemuliaannya. Amin. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Yang kedua kita baca ya firman-Nya. Di dalam Markus 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Ngeri ya? Kalau kita menjadi batu sandungan. Anak-anak kecil di sini berbicara tentang apa? Anak-anak kecil secara lahiriah, betul ya? Jadi guru-guru sekolah minggu, orang tua yang masih punya anak kecil, hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan tingkah lakumu yang bisa menjadi batu sandungan bagi anak-anakmu. Anak kecil juga bisa diibaratkan sebagai orang yang masih baru kenal Tuhan. Atau orang yang masih lahir baru lah, bayi baru, bayi rohani itu masih kecil, masih sedikit pengetahuannya tentang Tuhan ya. Dikatakan di sini menyesatkan. Menyesatkan itu dalam bahasa aslinya skandaliso. Artinya apa? Menyebabkan orang jatuh dalam dosa atau tersesat. Yang kedua, membuat orang kecewa lalu berbalik menolak dan meragukan Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Menjadi batu sandungan adalah dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Kenapa sangat keji? Kenapa sangat keji? Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Kalau kita menjadi batu sandungan dan orang itu menjadi tidak percaya, berarti kita apa? Menggagalkan rencana Tuhan. Betul ya?
Jadi kalau kita menjadi batu sandungan, kita menggagalkan rencana Tuhan untuk membawa sebanyak-banyaknya orang masuk dalam kemuliaannya. Suami istri yang lidahnya seperti silet atau seperti jarum yang kecil tapi menusuk, engkau tidak bisa memenangkan suami atau istrimu. Betul? Silet itu apa sih? Silet itu suatu benda yang tipis ya, tapi kalau kita iris gitu kita berdarah kan? Betul ya? Mungkin ada istri yang berkata apa kepada suaminya? Suami gak berguna. Cuma 2 kata loh, suami gak berguna. Tapi itu mengiris hati suaminya. Betul? Atau suami yang berkata kepada istrinya, tuh jangan cerewet deh mah, udah gendut, udah jelek. Cuma 2-3 patah kata loh. Tapi itu menusuk hati istrinya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi suami istri kita, bagi orang tua kita, bagi mertua kita. Jangan menjadi batu sandungan. Di media saat-saat ini, mereka yang mengaku anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi yang kita dengar hari-hari ini apa? Mereka saling menghakimi, mereka saling menghujat, mereka saling menjatuhkan. Bukankah ini juga salah satu bentuk menjadi batu sandungan? Untuk apa sih mereka masuk ke media, ke YouTube? Apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya apa? Supaya orang mengenal Kristus kan, datang kepada Tuhan kan. Nah kalau orang di luar sana yang mau mencari Tuhan, yang mau mengenal siapa ya Tuhannya orang Kristen, mendengar kata-kata hamba-hamba Tuhan seperti itu, apa kata mereka? Duh, anak-anaknya aja mulutnya kotor seperti itu. Gimana bapaknya ya? Apakah mereka bisa dimenangkan? Tidak. Tujuannya mau memenangkan jiwa, tapi ujung-ujungnya apa? Menjadi batu sandungan. Mereka pikir tuh mereka udah hebat gitu ya. Waduh, membela Tuhan nih mah. Tapi ingat loh ya. Ingat satu firman Tuhan yang berkata, ini ya, jangan sampai ini terjadi pada kita ya. Saya bacakan ya. Mungkin gak ada di sana, saya bacakan aja. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah engkau dari hadapanku, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita mungkin mau istilahnya ini mau menjaring banyak jiwa, tetapi dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita malah membuat mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Itu kita menjadi batu sandungan. Satu kali Tuhan akan berkata, Tuhan aku kan udah menginjili ini, hanya engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Bapa di surga, kita digituin loh. Jangan, ngeri banget ya. Amin. Nah sekarang yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus? Pertama, tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Firman-Nya di dalam Kolose 3 ayat 9b sampai 10. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Manusia lama artinya apa? Kita nih yang jadi penguasa atas hidup kita. Semua kehendak kita yang kendalikan, karena itu kita nggak punya kuasa. Karena itu kita nggak punya nggak punya tanggung jawab. Karena hanya aku nih yang mengendalikan hidupku. Tetapi manusia baru adalah Yesus menjadi raja. Yesus yang mengendalikan hidup kita. Karena itu kita bertanggung jawab kepada Dia. Betul ya? Jadi tanggalkan manusia lama. Kenakanlah manusia baru. Menanggalkan manusia lama itu apa sih? Memberi diri itu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan itu mengikis segala kekurangan kita, menghancurkan karakter-karakter hidup kita yang tidak berkenan.
Enak gak sih kalau dikikis gitu? Gak enak ya. Nah tapi kalau kita merelakan diri kita dikikis ini, kejelekan-kejelekan kita dikikis ini, kita akan mengenakan manusia baru. Haleluya, amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Mati bagi dosa. Firman-Nya di dalam Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Contoh yang bagus adalah anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Di dalam Alkitab dikatakan mereka orang-orang dursila. Dursila itu udah jelek banget di hadapan Tuhan ya. Kenapa Tuhan katakan itu? Karena mereka melakukan dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka menghujat Tuhan dan mengambil haknya Tuhan. Jadi ketika mereka itu imam di sana loh, dia melayani itu di kemah suci di kota Silo. Jadi setiap kali persembahan itu mau dibawa masuk, mereka udah ngambil. Sini buat aku, sini buat aku. Loba, serakah. Padahal itu untuk Tuhan. Dia menghina Tuhan. Dia mengambil haknya Tuhan. Yang kedua, bayangkan. Imam tidur dengan perempuan yang melayani di depan pintu. Kalau sekarang asyir mungkin ya, pelayan-pelayan di depan. Jadi imamnya meniduri perempuan-perempuan yang menjadi asyir. Itu adalah dosa percabulan. Jadi dua dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Mengambil haknya Tuhan. Haknya Tuhan apa? Kemuliaan itu haknya Tuhan loh. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, dosa percabulan. Kenapa dosa percabulan saya bilang keji? Karena biasanya dosa itu berasal dari luar. Pencobaan-pencobaan itu biasanya dari luar. Tetapi dosa berzina itu dari dalam. Kita yang ingin enggak ada pencobaan dari luar. Itu keputusan kita sendiri. Karena itu Tuhan sangat tidak berkenan dengan orang yang sering berzina. Baik itu berzina dengan pikiran atau berzina dengan sesungguhnya. Tuhan tidak menyayangkan itu untuk membunuh dua orang itu. Walaupun dia imam. Tuhan tidak menyayangkan. Mereka sudah ditegur berkali-kali. Tetapi mereka tidak mengindahkan teguran itu. Anak-anak Tuhan di tempat ini ya. Jangan kita mau ditipu oleh iblis. Berkata, kamu kan sudah hidup baru. Kamu kan sudah dijamin keselamatanmu. Kamu kan udah melayani Tuhan. Sekarang kan zaman kasih anugerah. Jadi Tuhan mau mengampuni. Jangan ya sekali-kali mencobai Tuhan. Tuhan memang maha pengasih, maha pengampun. Tapi tidak sekali-kali dia membiarkan anak-anaknya itu hidup dalam dosa. Artinya apa? Dosa yang dilakukan berulang-ulang. Hidup dalam dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan minta ampun. Tuhan mengampuni. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, artinya apa? Kita menghina dia. Sekali diampuni, datang lagi. Sekali diampuni, besoknya berzina lagi. Datang lagi, berzina lagi. Itu namanya kita mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak segan-segan membunuh. Ya, Hofni dan Pinehas itu dibunuh oleh Tuhan walaupun dia imam. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini engkau dituntut lebih. Karena apa? Karena engkau melayani Tuhan. Hidup kudus dan berkenan itu harga mati. Seperti kita katakan NKRI harga mati. Hidup kudus dan berkenan harga mati. Ya, kita tidak boleh hidup bercela di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, hati yang terbuka untuk setiap teguran, nasihat maupun kritikan. Firman-Nya di Amsal 12 ayat pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi kita orang yang tidak mau ditegur adalah orang dungu. Bukan saya yang mengatakan ya. Jadi kalau kita tidak mau ditegur kita orang dungu. Saya memberi kriteria lah saya sendiri ya.
ada 2 tipe hati ya. Pertama, hati yang sempit. Artinya apa? Hati yang tidak bisa menerima teguran, nasihat. Kenapa? Karena hatinya itu udah penuh dengan sampah-sampah, kebencian, kemarahan, fitnah itu udah penuh. Jadi enggak ada lagi ruang untuk kita bisa menerima teguran. Tetapi hati yang lapang atau hati yang lebar, selalu ada tempat untuk teguran, untuk kritikan, untuk masukan. Karena apa? Setiap hari kita membersihkan. Kita buang itu sampah-sampah, enggak perlu. Jadi hati kita lapang. Ketika Tuhan menegur, ada tempat untuk teguran kita di hati Tuhan. Amin. Dan ada 3 tipe orang. Ada 3 tipe orang. Ada orang yang rendah hati. Dia mau menerima masukan, teguran, nasihat. Dia mau menerima dan dia mau berubah. Sebaiknya kita seperti itu ya. Menjadi orang yang rendah hati. Ada lagi tipe kedua. Tipe orang cuek. Jadi dia mau tuh terima teguran, dia mau ditegur Tuhan, dia mau menerima masukan. Tapi dia cuek aja, bodoh amat, masuk kiri, keluar kanan. Jadi dia terima, dia gak marah. Dan tipe yang ketiga ini adalah orang yang sombong, hati yang sombong. Gak mau terima kritikan, gak mau terima masukan, gak mau dibilangin. Kalau dibilangin marah, karena dia merasa diri dia benar. Saya ada satu kesaksian nih, ini kejadian benar loh ya, bukan kejadian gak benar. Satu kali ada seorang anak muda, pintar, ganteng, tampan, melamar di sebuah hotel berbintang 5. Dia lulusan sekolah perhotelan. Biasa ya, setelah dia masukkan CV-nya dipanggil dong, dipanggil kemudian diinterview. Awal-awalnya kamu sekolah di mana, bagaimana hasilmu, apa aja pengalaman kerjamu. Yang terakhir ditanya nih, kamu sudah berkeluarga? Sudah. Di mana istrimu? Sudah punya anak? Sudah. Di mana anak istrimu? Di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Ya mau-maunya dia lah di Jakarta. Saya mau kerja sini di Bali. Dia tipe orang yang sombong kalau saya bilang ya. Dia bukannya bersyukur dong, berterima kasih. Dan orang ini, manajer HRD ini berkata, sebaiknya kamu tuh namanya suami istri ya jadi satu lah gitu. Jangan terpisah. Dia malah marah, dia bilang gini, mister, kamu kan orang India, kok kamu kerja di Bali? Gimana anak istrimu yang tuh, kamu bisa nasihatin saya ya, tapi kamu sendiri nggak bisa melakukannya. Aduh Tuhan, kita mungkin ketawa nih ya, kita bilang bodoh banget sih anak itu. Dicoret langsung, nggak dipanggil, dicoret mungkin juga langsung dibuang di tempat sampah. Kita mungkin tertawa, tapi seringkali kita seperti itu loh. Ketika Tuhan mau mempromosikan kita untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk bisnis yang lebih baik, untuk berkat yang lebih berlimpah, Tuhan juga mempersiapkan kita dong. Iya kan? Enggak ujuk-ujuk Tuhan kasih promosi, enggak ujuk-ujuk Tuhan kasih berkat. Tuhan mempersiapkan kita. Tuhan bilang, selidiki hatimu, apakah kamu udah jujur kepada istrimu? Apakah kamu udah jujur dalam keuanganmu? Ayo berubah, ayo kamu seharusnya begini. Kita marah. Lu apa-apaan sih Tuhan? Kalau mau promosiin aja. Kenapa jadi kita, apa hubungannya dengan kita merubah karakter kita? Banyak tuh orang-orang lain yang kaya raya diberkati Tuhan tapi hidupnya gak benar. Kira-kira Tuhan jadi gak ya promosikan kita? Enggak ya, dicoret, dibuang. Dan promosi itu dikasih ke orang lain yang mau dibentuk. Betul ya? Betul ya? Amin ya. Jadi hari ini gak panjang firman Tuhan. Tetapi Tuhan hanya berkata satu. Jadilah seperti Yesus. Dengan tujuan apa? Supaya setiap daripada kita masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal untuk selama-lamanya. Mengapa Yesus mau melakukan itu? Karena dia sangat mengasihi kita, dia peduli dengan kita. Kalau dia gak peduli ngapain diurusin kita kan? Ayo kamu seperti Yesus, enggak. Dia peduli dengan kita. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang memproses engkau, jangan keraskan hatimu. Kalau firman ini sedang dibahas dan kau berkata, aduh ini aku nih, ini gue banget nih, ini gue nih. Buka hatimu,
biarlah Tuhan merubah hatimu. Betul? Berubah itu enggak gampang ya, enggak mudah. Apalagi kalau kita berontak, enggak Tuhan jangan ambil. Kalau kita melakukan dosa yang udah nyaman, bertahun-tahun kita melakukan dosa itu. Dan ketika mau diangkat, kita berpikir Tuhan jangan deh, jangan angkat dosa ini. Tetapi ingat ya, ingat apa yang saya katakan tadi, jangan sampai satu kali ketika kita menghadap Bapa, Tuhan bilang apa? Nyala aku tidak mengenal engkau. Ini ada satu kesaksian. Jadi jangan tunggu-tunggu, jangan nanti deh, aku nih masih muda, umurku masih panjang, gak mungkin aku mati besok. Atau berkata lagi yang lain yang udah tua, aku gak punya sakit kronis yang bisa mematikan aku masih panjang umurnya. Umur itu kita gak tahu loh. Mati itu tidak perlu muda, mati itu tidak perlu sakit. 2 minggu yang lalu ada seorang ibu yang bertemu dengan saya, dia nangis. Dia itu berlima ya, jadi pindah dari Jakarta ke Jogja karena anaknya yang paling kecil laki-laki sekolah perhotelan, jadi di Yogyakarta. Kemudian sudah selesai di Yogyakarta, dia mau meneruskan sekolah di Bali. Satu kali anaknya itu pergi dengan kawan-kawannya naik motor, pulang tersenggol mobil, kemudian jatuh dan kepalanya terkena trotoar. Dan dia mati saat itu juga. Jadi mati tidak perlu jadi tua. Umur 20 tahun. Anak yang masih kreatif. Paling disayang. Menjadi harapan keluarga. Mati. Ya puji Tuhan kalau anak itu sudah kenal Tuhan. Dia mendapat tempat yang lebih baik lagi. Tetapi kalau kita masih gak tahu mau kemana. Mati menghadap Tuhan. Tuhan bilang, nyala daripadaku. Terus kita bilang, Tuhan ampuni aku. Oh no, sudah terlambat. Kita tidak bisa bertobat ketika kita sudah bertemu Bapa di surga. Kalau kita mau bertobat saat ini juga. Amin. Kita nggak tahu kita keluar dari ruangan ini tiba-tiba. Saya nggak nyukurin, nggak. Maksudnya seperti anak itu, siapa sih yang mikir anak itu lagi happy-happy naik motor tiba-tiba kena kesenggol, kemudian kena trotoar dan mati, gak ada yang tahu. Jadi jangan tunggu. Kalau engkau mau bertobat, kalau engkau mau diubahkan oleh Tuhan, saatnya ini, saat ini, bukan entar. Bukan entar ya Tuhan, kalau aku sampai di rumah aku berdoa lagi. Enggak, saat ini juga. Biarlah kita diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi seperti Yesus. Amin. Saya undang para pemain musik. Kita nyanyikan satu pujian sebagai ungkapan isi hati kita ya. Menjadi seperti-Mu Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari nyanyikan pujian ini sebagai isi hati kita. Jadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi, menjadi
berdiri Bapak Ibu sekalian, biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan hidup kita sehingga kita boleh jadi seperti Kristus. Kalau ada di antara saudara yang hari ini ditegur oleh Tuhan, bukalah hatimu dan katakan, Tuhan, aku mau diubahkan. Angkat dosa-dosa kesalahanku yang selama ini menyakiti Engkau Tuhan. Aku mau hidup seperti Engkau Yesus. Karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi aku. Aku tahu bahwa Engkau menyediakan tempat yang terbaik bagiku ketika aku harus pulang ke rumah Bapa. Biarlah aku Tuhan menjadi orang pertama Tuhan hari ini mengambil keputusan untuk hidup seperti Yesus. Walaupun sakit Tuhan, dosa-dosaku diambil, karakterku diubahkan, enggak mudah Yesus. Tetapi aku mau, karena aku mau menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan menjamah mereka satu persatu, mengubahkan mereka satu persatu, sehingga mereka layak masuk di dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita semuanya diberkati pagi hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah ini. Ada sukacita di tempat ini Tuhan. Ibadah boleh berjalan dengan tertib. Itu semua karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, khususnya untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman ini akan dimeteraikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh berubah. Kami mau diubah Tuhan. Sehingga kami boleh serupa dengan Kristus Tuhan. Biarlah roh Allah sendiri, Roh Kudus yang akan menolong kami. Melalui Roh Kudus Tuhan, hidup kami dapat dirubah. Terima kasih Bapa, berkati hambanya Bu Yanti yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Dan kalau sebentar kami juga akan berpisah Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai melindungi anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini. 1 minggu ke depan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemana kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan akan selalu membuka pintu berkat buat saudara. Tuhan akan melindungi setiap langkah saudara. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
Kami persilakan.